Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi masih diberikan nafas kehidupan dan terus dipelihara ditopang oleh kuat kuasa Tuhan. Kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai hari ini dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh keberadaan kami dan hidup kami, nafas hidup tubuh kami, kesehatan, serta berkat-berkat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami sangat menyadari betul Tuhan, bahwa oleh karena kemurahan-Mu lah kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID. Sampai saat ini kami masih dalam keadaan khawatir dan ketakutan, tetapi Tuhan pun juga terus menunjukkan kasih-Mu dan topangan-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu dan berbicaralah kepada kami, agar pengharapan kami semakin dikuatkan dan kami pun semakin mempercayakan diri kepadamu, serta mentaati Engkau di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 25 sampai dengan ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah pengharapan akan keselamatan dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat membuat kita bertahan di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang sangat sulit dan begitu berat yang kita jalani hari lepas ke sehari? Satu-satunya jawaban adalah pengharapan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita sakit, kita berharap bahwa kita akan sembuh. Jika kita menghadapi masalah, kita berharap bahwa ada jalan keluar. Kita bisa menghadapi masalah ini. Kita bisa keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam berbagai apapun persoalan kehidupan yang melanda hidup kita, ibarat badai yang besar sekali, kita selalu berharap
bahwa badai itu akan segera berlalu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saudara, di tengah-tengah situasi tanpa pengharapan, situasi di mana orang sudah banyak yang putus asa. Nah, di sini ada tokoh Simeon. Simeon ini telah melihat pengharapan di dalam diri bayi Yesus yang lahir di dalam dunia. Ketika Yesus dibawa ke bait suci oleh ayah ibunya untuk melakukan kepadanya sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum Taurat. Nah, saudara, Simeon ini dia sudah lanjut umur. Simeon ini ia bersyukur karena janji keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu telah digenapi. Telah ia lihat. Ia tidak lagi merasa khawatir tentang masa depan umat manusia di dunia ini. Simeon telah melihat sang Mesias dari Allah. Mesias yang akan membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Simeon pun menyatakan bahwa sekarang ia dapat pergi dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita melihat pengharapan ini? Yang pertama, saudara, mensyukurinya. Seperti Simeon yang bersyukur melihat pengharapan ini, maka kita juga bersyukur karena ada pengharapan bagi keselamatan kita. Bagi kita orang-orang yang berdosa yang seharusnya menerima hukuman, menerima murka Allah, menerima maut, kebinasaan. Kita ada pengharapan keselamatan. Mengapa demikian, saudara? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari murka Allah itu. Dari belenggu dosa itu, kita telah dibelenggu oleh dosa yang membawa kita pada kebinasaan, pada hukuman maut. Nah, saudara, hanya Allah sendiri yang dapat menyelamatkan kita dari maut, dari kebinasaan karena dosa. Karena itu, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita ini. Dia rela hadir. Dia rela lahir ke dalam dunia ini melalui anaknya untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita. Yang kedua, saudara, tekunlah menanti keselamatan. Seperti Simeon yang memberikan contoh dan teladan bagi kita. Simeon ini tekun dalam menantikan kedatangan juru selamat yang dijanjikan oleh Allah kepada Israel dan kepada seluruh umat manusia. Kita pun harus memiliki ketekunan tersebut. Ia terus menanti dan menanti di dalam pengharapan. Di tengah pergumulan kita bisa tergoda untuk mencari pertolongan yang instan kepada yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, saudara, Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memberikan jaminan pertolongan yang sejati dan yang kuat di dalam hidup kita ini. Hanya di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Nah, saudara, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Saudara, ini adalah janji Tuhan Yesus ataupun perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya dan kepada kita orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setialah menanti Yesus di dalam hidup kita. Dialah sumber pengharapan kita. Yesus bukan saja melepaskan kita dari belenggu maut, dari belenggu dosa, dari murka Allah, dari kebinasaan. Dia juga mampu melepaskan kita dari segala badai permasalahan hidup kita.
asal Anda dan saya bertekun dan terus bersyukur selalu kepadanya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk selalu bersyukur dan bertekun menanti dan berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami kembali diteguhkan akan pengharapan kami. Kami belajar dari hamba-Mu Simeon yang tekun menantikan janji Allah, yaitu keselamatan dari Allah. Dan itu telah dijanjikan oleh Allah bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat juru selamat itu. Dan apa yang Engkau janjikan, Engkau tepati ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong juga akan kami ya Tuhan. Seperti Simeon untuk terus bersyukur, menantikan akan keselamatan. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah keputusasaan kami, ketakutan kami mohon tolonglah kami Tuhan. Kuatkanlah pengharapan kami. Biarlah kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Karena hanya dengan itu kami dapat menghadapi berbagai badai kehidupan, persoalan, sakit, penyakit yang kami hadapi dalam dunia ini. Hanya dengan percaya kepadamu dan berharap kepadamu saja, ya Tuhan. Karena itu tolonglah setiap kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat. Tolong ya Tuhan di tengah-tengah perjuangan untuk bekerja dan mencari nafkah. Kiranya Engkau selalu mencukupkan, mencurahkan berkat-Mu dan memberkati ya Tuhan. Bagi mereka, bagi jemaat-jemaat yang kesulitan, kiranya Tuhan Engkau selalu memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan kesulitan. Dan kuatkanlah iman kami untuk percaya kepadamu dan untuk mengandalkan Engkau saja. Supaya kami tidak kecewa. Agar melalui semua kesulitan ini, kami diuji iman setia kami kepadamu. Dan biarlah Engkau mendapati kami. Kami tetap setia ya Tuhan. Kami tetap tekun, sabar dan tabah. Karena itu tolonglah kami. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak mungkin bisa bersabar. Kami tidak mungkin bisa bertekun. Kami tidak mungkin bisa tetap setia. Kecuali Engkau menopang kami. Tolong kami Tuhan. Demikian juga jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Ada banyak jemaat yang sedang sakit. Kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau menjamah. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Agar pulih dan agar sehat kembali. Demikian juga jemaat yang lanjut usia. Tuhan berkatilah. Kuatkanlah pengharapan mereka. Di tengah-tengah fisik yang sudah sangat lemah. Supaya hati, iman mereka selalu tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, tolonglah bangsa ini dan pertahankanlah keadaan bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah pandemi yang masih melanda negara kami dan seluruh dunia. Mohon Tuhan, Engkau yang tetap memegang kendali atas bangsa ini. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Maruf Amin sebagai kepala negara. Tuhan mampukan mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang penting untuk dapat mempertahankan akan bangsa ini. Demikian juga kepala-kepala daerah hingga ke desa-desa. Mohon Tuhan yang menolong supaya setiap yang telah Engkau percayakan untuk menjalankan roda pemerintahan ini, mereka berlaku benar, jujur dan adil ya Tuhan. Berkatilah Tuhan penanganan COVID-19 di negara kami ini supaya terus dapat diatasi dan juga pemulihan kembali keadaan perekonomian bangsa ini, perekonomian masyarakat. Kiranya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.